semua yang kita tulis, semua yang kita ucapkan itu mengandung konsekuensi hukum, termasuk tweetan kita di Twitter maupun di sosial media itu betul-betul dijaga oleh undang-undang ITE. Dan laporan saya ketika dulu ada beberapa hal yang terkait dengan pencemaran maupun ancaman itu saya laporkan ke Barreskrim, dan Barreskrim alhamdulillah menindaklanjuti, dan bertemulah seorang bernama Bayu Purnomo yang menurut saya ini hebat, sangat istimewa karena sedang kuliah. Setelah dijelaskan semuanya, ternyata alhamdulillah Bayu menyampaikan surat permohonan maaf, dan tadi juga ada video rekaman yang disampaikan langsung kepada saya oleh Kompol Nora, bahwa Bayu lewat ibunya juga memohon maaf kepada kami, sehingga saya pun sebagai manusia biasa juga harus memaafkan Bayu Purnomo, sekaligus sebagai pembelajaran bagi anak muda Indonesia bahwa manakala kita diingatkan oleh hukum, maka seketika itu juga kita harus berubah menuju ke arah yang lebih baik. Jadi perubahan itu yang kami syukuri, karena Bayu juga sudah menyesali, sudah minta maaf, dan kami sudah bertanda tangan mencabut laporan kami dari Barreskrim. Jadi itu poinnya. Saya sudah maafkan Bayu Purnomo, dan semoga malam ini juga bisa keluar dari ruang pemeriksaan di Barreskrim. Terima kasih kepada jajaran Barreskrim yang telah menjadi ini sebagai pelajaran penting bagi pengguna sosial media untuk tidak sembrono, untuk tidak main-main. Kira-kira itu, ya. Saya sebagai orang tuanya Bayu Purnomo mohon maaf besar-besarnya kepada Bapak Menteri Kesehatan Olahraga atas perbuatan yang dilakukan anak saya. Saya mengucapkan terima kasih atas cabutnya perbuatan dari Bapak. Terima kasih. Kami dari tim penyidik Barreskrim Polri ada satu pesan yang saya sampaikan kepada adik-adik, para pemuda, remaja sekalian, dan mungkin orang tua juga, bahwa kita di dalam menggunakan media sosial agar jangan sembarangan. Kita berhati-hati di dalam penggunaannya, baik perkataan, ucapan-ucapan yang disampaikan di situ, agar jangan asal, tapi harus diperhatikan baik tidaknya. Kalau itu tidak baik, perhatikan ada batasan-batasan, ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga kita harus tahu aturan-aturan tersebut apa saja yang menjadi rambunya. Kita gunakan media sosial dengan baik, gunakan media sosial dengan sehat. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Maka terasa terganggu sebelumnya dengan hal seperti ini, karena kan banyak juga ada kata-kata yang misalnya nggak hanya bunuh dan lain-lainnya, tapi ada yang melontarkan kebencian yang lain. Terus buat kepolisian, bagaimana prosesnya bisa menangkap Bayu yang sekarang sedang di Barreskrim? Saya kira manusiawi sekali ya, siapapun orangnya, kalau kemudian dibully, makanya sekarang ayo kita bersama-sama hentikan bully itu. Ya, pasti sedikit banyak akan ada tersinggung. Saya kira manusiawi siapapun. Tetapi saya membatasi diri bahwa selagi kalimat-kalimatnya itu tidak terlalu masuk kepada hal-hal yang sangat mengganggu apalagi mengancam, saya akan maafkan. Tapi kalau sudah masuk pada kalimat mohon maaf, bunuh kita, saya kira ini tidak boleh toleransi lagi, dan ini ruang hukum yang sudah kami lakukan. Tetapi saya memaklumi ketika Ibunda sudah memberi permaafan, mohon maaf, saya pun secara manusiawi juga harus memaafkan itu sebagai pelajaran penting bagi kita semua. Kalau terkait dengan penanganannya, kami jelas karena ini adalah dari aduan, jadi adanya pengaduan dari Bapak Menpora dengan ada
adanya tweet-tweet yang diduga awalnya diduga adalah pemilik akun Bayu SMD. Ada satu akun lagi saya lupa. Dari akun itulah ada beberapa kata-kata yang tadi sampaikan tidak pantas dan ada yang bersifat pengancaman, ada yang bersifat pornografi. Nah, ini yang disampaikan atau dikeluarkan oleh akun Twitternya si Bayu ini. Nah, dari situ kemudian kami melakukan pendalaman, penyelidikan dan pemeriksaan beberapa saksi-saksi yang ada dan ahli, sehingga pada akhirnya kami dapatlah menemukan siapa pemilik akun ini, dan itu adalah si Bayu Purnomo. Demikian. Pada Pak Menpora itu adalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga di situ ada pasal 310, pasal 311, kemudian ada Undang-Undang ITE. Di situ melanggar pasal 27 ayat 3. Di situ ancaman pidananya untuk penghinaan itu adalah maksimal 6 tahun. Bayu tidak dilakukan penahanan. Ya. Jadi prosesnya sudah sangat cepat karena langsung oleh pihak pelapor sudah merespon. Usianya berapa ya, Bayu? Semester 6. Bayu Ibu usia usia 20 tahun. Oh, 20 tahun. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.